Wah, deket banget. Wih. Wah, Halo. apa Nah. kabar? Baik. Udah mandi belum? Udah. Kok kalian kelihatan dewasa sih? Tadi kalau masih sendirian full gitu, wah kelihatan perut. Sekarang udah enak, separuh Iya, badan. Oh, udah enak ya. Aduh. Gimana nih Rara sama Ben tadi berkebun nggak hari ini? Wah iya, jujur. Tadi kawan-kawan tadi kan Mbak Irma tadi nelfon dulu nih sebelum kita online nih. Sebenarnya mau ngebangunin kita. Nah itu saya baru bangun tidur banget habis berkebun. Wah, sehari. pantesan. Gue udah duga Tadi tuh. gue telepon Ben nggak diangkat Ran. Wah, Oh. aku udah duga Oh. Ben pasti tidur ketiduran. Dia kira Gojek. Oke, yaudah kita mulai pura-pura formal mulai. Jadi teman-teman kita mau ngobrol nih tandeman. Kita juga salah satu pengagum aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Rara Sekar dan Ben Laksana yang selama ini mereka lakukan. Banyak sekali intervensi-intervensi sosial yang nggak perlu gede-gede tapi nyata dilakukan di kalangan anak muda, di masyarakat. Menarik lah pokoknya. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol itu juga, dan juga tentu saja ada konteks coronanya. Jadi terima kasih banyak sebelumnya waktunya Gue baca-bacain aja deh. yang Cobain. diluangkan. Kita mulai dari mana nih? Oke nih. Kehidupan Kehidupan gimana? di masa wabah, gimana kehidupan di masa wabah? Kehidupan sebenarnya ya kalau work from home sih kita work from home sejak tahun 2018 ya. Jadi Iya. ya banyak berubah Iya. kalau itu. Tapi Iya. banyak juga yang berubah sih. Iya. Ini Kecuali Ben mengajar juga. Oh Oh ya. iya, ngajarnya sekarang online semuanya sama mahasiswa-mahasiswa. Cuma itu ya, tapi kayaknya di sini ketika COVID sedang berlangsung ini kita semakin memahami tentang kemewahan yang kita miliki sih, bahwa kita mampu melakukan banyak kegiatan kami dari rumah gitu kan ya. Dan sayang sekali kan banyak sekali orang yang sebenarnya tidak mampu melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan mereka dari rumah. Bahkan kita udah dengar banyak kawan-kawan juga yang walaupun mereka diperbolehkan kerja dari rumah, mereka tetap kayak dapat pemotongan gaji lah segala macam dan lain sebagainya. Itu kan sangat sedih kan ya kita mendengar hal itu. Makanya justru di masa-masa COVID ini kita kayak semakin dalam lagi, semakin memahami lagi tentang kemewahan yang kita miliki yang banyak sekali orang tidak miliki itu sih. Itu Sama sih. mungkin kalau di rumah sih, keseharian di rumah nih banyak banget protokol keseharian yang berubah. Jadi setiap 2 minggu sekali aku sama Ben harus belanja lah ya pastinya. Meskipun udah meminimalisir sih, bahan kita udah beberapa kan memang pesen semacam sayur online segala macam, tapi ada banyak hal yang nggak bisa dibeli online atau sama tukang ikan yang lewat atau kayak gimana. Akhirnya kalau misalnya keluar, wah itu udah kayak mau perang sih, udah kayak pakai jaket, terus pakai masker, terus pakai segala macam, bawa hand sanitizer segala macam. Terus nyampe rumah tuh kita bahkan taruh hand sanitizer di depan pagar. Jadi kita semprot dulu pakai apa namanya? Detol diri kita sendiri. Terus kita hanya membuka barang belanjaan tuh di luar rumah. Terus semua barang belanjaan disemprot pakai disinfektan. Baju-baju langsung ditaruh di luar juga untuk siap dicuci. Mandinya di kamar mandi bawah. Mandi segala macam langsung cuci. Jadi kayak itu aja bisa berapa jam tuh benar-benar khusus cuman belanja dan masuk rumah dan masukin barang gitu. Jadi kita seberhati-hati itu sih di sini karena kan aku sama Ben tinggal di satu tanah tapi ada 4 rumah. Jadi konsepnya apa ya? Konsepnya komunal, co-living, collective living, apa? Iya, co-living kan. Jadi ada 3 keluarga lain, keluarga kita juga. Jadi berusaha keras mungkin kita jangan jadi carrier lah gitu. Kita kan nggak tahu ya, sekalipun kita keluar sehat segala macam. Jadi ada anak kecil juga gitu. Jadi ya kita berusaha sebisa mungkin lah ya untuk benar-benar bisa menjaga higienitas dan kesehatan lah gitu. Ya pastinya soalnya ya kita takut tertular, tapi kita juga sangat takut menular. Siapa tahu kita jadi asymptomatic carrier itu yang mereka yang membawa penyakit tapi tidak terlihat bahwa mereka ternyata sakit itu kan. Itu yang kita juga takutin. Kita di masa-masa ini kayak ingin juga mengurangi beban
kolektif sebisa mungkin gitu, dan tidak ingin menjadi beban untuk orang lain, makanya kita selalu ingin menjaga diri juga dan lain sebagainya. Keren. Nih. Nah, kalau buat apa namanya kayak protap atau tips-tips kalau kita mau keluar rumah atau kita kembali dari luar menuju ke rumah, itu kayaknya di internet udah banyak kayak ada infografiknya. Jadi mungkin teman-teman yang nonton kalau ingin tahu apa aja bisa coba googling. Jadi biar kita sama-sama aware apa aja yang mesti dilakukan kalau mau keluar rumah, dan setelah keluar dari rumah ketika masuk itu langsung ngapain aja, misalnya langsung mandi, semua baju dicuci segala macam. Seperti yang tadi dilakukan Rara, dan itu kalau nggak salah banyak, salah satu tips berhasilnya meredam penyebaran itu di berbagai negara termasuk itu kan? Ya betul, karena bener banget tuh, sebenarnya ini kan kayak menguji diri kita sendiri ya, virus corona itu. Bahwa ketika kita berpikir bahwa kita nggak kemana-mana, kita di rumah aja, dan kalaupun keluar itu seperlunya aja dengan menjalankan protap itu, artinya kita juga memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri sendiri kan ya. Itu kadang-kadang di situ tuh agak ada orang-orang yang mungkin susah memahami itu, kok kenapa sih kok lu nggak mau ke sini, atau kenapa kok harus begini-begini, kita harus social distancing padahal dekat di hati ya, sebenarnya kan kayak gitu. Ini kan sebenarnya justru kepedulian kita ya kepada yang lain. Betul, dan itu sebenarnya sekali lagi kan kita kan katanya kita masyarakat gotong royong nih ya. Kayaknya seharusnya di saat-saat kayak gini kita harus bisa mengaktualisasi gotong royong itu, yaitu dengan sebenarnya menahan diri untuk tidak keluar. Sekali lagi kan ini buat orang-orang yang bisa untuk tidak keluar ya. Dan soalnya kita masih banyak lihat orang-orang yang misalnya bisa kerja dari rumah, bisa tidak keluar dalam keseharian mereka, tapi mereka justru menggunakan kemewahan mereka ini untuk tetap keluar dari rumah. Gitu. Baru-baru ini kan pas kemarin yang belanja itu ya, setelah 2 minggu itu, kami lewat beberapa daerah-daerah di Bogor lah ya, daerah-daerah yang biasanya ramai karena ada universitas segala macam. Nah, uni-uninya tuh udah pada tutup. Tapi tuh masih banyak orang nongkrong, pacaran di atas motor, ngupil di atas motor pakai tangan, dan sanitizer. Itu kalau kebanyakan anak muda bukan, Ra? Kenapa? Kebanyakan anak muda nggak? Bukan? Iya sih, tapi nggak juga. Jadi kalau yang kerja mungkin beragam ya usianya, dan aku sangat memahami lah kenapa mereka tidak bisa kerja dari rumah, karena mereka bergantung pada upah harian dan lain-lain. Tapi banyak anak muda juga sih yang kurasa mereka mahasiswa ya, yang pacaran lah, apalah, terus ya tadi lah, aduh. Misalnya rumah ibuku tuh dekat sebuah universitas gitu ya, dan universitasnya udah diliburkan. Kemarin nyamperin ke rumah ibuku untuk ngedrop barang aja, tapi tetap menjaga social distancing itu. Terus pas kita lewat universitasnya walaupun sudah tutup, tapi masih banyak anak-anak muda yang nongkrongnya tuh yang benar-benar nongkrong lagi main bareng gitu ya, ramean, dan kadang-kadang kita kayak sambil batuk-batuk sambil batuk-batuk lagi, jadi malah mikir yang aneh-aneh kan. Jadi makanya kita agak mikir kayak bukannya ingin langsung menyalahkan bahwa mereka tidak paham, tapi bisakah kita sekarang lebih peduli lagi di saat-saat ini kita butuh kepedulian yang lebih dalam lagi justru terhadap sesama di masa-masa kritis seperti ini. Gua ada 2 hal tuh berkaitan dengan itu. Yang pertama soal ya fenomena orang-orang, bukan cuma anak muda ya, banyak orang yang masih beredar di luar dan lain sebagainya. Satu, menurut gua dari pemerintahnya sendiri juga sama sekali tidak tegas ya bagaimana menerapkan social distancing, atau yang sekarang direvisi menjadi physical distancing. Tadi ada yang physical komen di situ. Satu itu, jadi menghimbau, tapi tidak dibarengin dengan langkah-langkah yang tegas ya. Kalau menghimbau aja berarti ibaratnya boleh dan enggak. Satu itu. Yang kedua, tidak ada penjelasan atau pemberian informasi yang terbuka tentang kasus, berapa besaran kasus yang sebenarnya itu seperti apa. Data orang yang meninggal, data orang yang terdeteksi terkena positif COVID-19 ini yang secara resmi itu apakah mencerminkan seluruh data yang ada. Nah, itu tuh kayaknya beberapa waktu yang lalu tuh banyak banget seliweran berita yang memunculkan, ada orang meninggal, juklatnya dibungkus plastik, semua disterilkan. Tapi itu nggak tahu apakah dia itu sudah dites positif corona atau tidak, dan lain sebagainya. Ada ketidakterbukaan informasi dan koleksi data
yang kemudian dilaporkan oleh pemerintah secara resmi, sehingga angkanya sekarang itu kecil banget, padahal hitungan epidemiologinya gede sekali. Bahkan hitung-hitungan ada yang beberapa ahli dari ITB, dari Inggris, dan macam-macam, itu memperkirakan saat ini tuh sekitar 70.000 orang di Indonesia itu sudah terinfeksi gitu. Nah, ini kita tuh nggak ada informasi kayak gitu kan, jadi orang mungkin wajar aja kayak oh gitu, masih sedikit nih, mungkin itu satu itu. Tapi yang kedua, menurut gue dari kitanya sendiri setuju banget dan persis sama kayak yang Ben dan Rara sampaikan tadi. Kayaknya kita harus mulai dari diri kita sendiri ya, karena emang ya udahlah, oke, kalau pemerintah punya kekurangan itu, jadi oke, sekarang kita bisanya apa gitu ya. Jadi kita nggak bisa menggantungkan sepenuhnya pada kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Kita pun harus inisiatif ya. Gue kalau ngelihat dari berbagai misalnya WhatsApp yang masuk gitu ya, mulai ada pergeseran sih. Ini soal anak muda misalnya tadi masih nongkrong-nongkrong. Kan kalau nggak salah di Italia ya, itu kan banyak anak-anak muda yang kena dan mereka fit tubuhnya, jadi nggak merasa dia carrier. Terus dia pergi pulang kampung, apa segala macam, dan terus kena. Itu awalnya kan di kota gitu ya. Terus ke daerah-daerah, dan itu mengenai banyak orang tua, dan mengakibatkan korbannya itu jadi lebih banyak, karena orang tua daya tahan tubuhnya lebih lemah. Betul. Gitu kan? Itu bukan cuma di Italia sebenarnya. Itu justru pertama kali ada JAMA Network. Itu adalah sebuah jurnal ilmiah khusus kesehatan masyarakat. Banyak sekali artikel-artikel atau penelitian tentang epidemiologi di sana. Itu belajar dari kasus Wuhan dan juga avian influenza sebelumnya tahun 2016, 2005, flu burung SARS tahun 2002. Itu juga datanya itu sudah banyak dipublikasikan bahwa anak muda umur 20 sampai 29 tahun itu mereka sebenarnya yang paling termasuk kelompok yang paling rentan menyebarkan atau menularkan penyakit ke orang lain, karena gara-gara yang lu sampaikan itu. Karena ini si COVID-19 ini kan asimptomatis atau tanpa gejala di beberapa orang, terutama yang kekebalan tubuhnya masih oke banget. Jadi ngerasanya nggak kenapa-napa, padahal virusnya udah ada. Itu dia bisa menularkan ke orang yang imunitasnya rendah gitu. Kayaknya kayak gitu tuh harus disebarluaskan nggak sih? Iya, Iya, benar. Kadang aku juga sama Ben ngobrol ya soal pas jalan-jalan itu ya, bukan jalan-jalan sih, pas kita harus jalan ke tempat ibunya Ben itu, kan nggak banyak orang masih di luar, anak muda main dan segala macam. Akhirnya kita mikir satu, apakah mereka tidak mendapatkan atau tidak membaca informasi yang kita baca sehari-hari, yang membuat kita jauh lebih berhati-hati dan benar-benar sadar bahwa si permasalahan itu sangat-sangat serius gitu, sangat-sangat life threatening lah bisa dibilang. Makanya kita nggak main-main nih, kita benar-benar berusaha untuk benar-benar bisa menjaga kesehatan. Nah, apa mungkin mereka nggak baca? Dan kenapa mereka nggak baca hal yang kita baca itu banyak sekali faktornya, dari mulai relasi mereka, terus pengetahuan, pengalaman, akses segala macam. Literasi, akses. Banyak banget lah. Itu jadi satu PR juga tuh sebenarnya buat, terutama kita kan bergerak di bidang pendidikan, dan jadi kayak gimana caranya mereka bisa tertarik atau setidaknya terpapar oleh informasi yang kita terpapar sehari-harinya gitu. Terus yang kedua ya tadi, pun kita sudah terpapar oleh informasi yang sangat banyak, sangat cukup detail lah di internet kalau kita mau cari tahu ya, tapi bukan dari pemerintah. Dari jurnal, dari orang-orang, ya bisa dibilang orang-orang yang mengalaminya langsung kan, kita lihat utas-utas di Twitter segala macam. Tapi kita tetap memilih untuk selfish gitu, untuk egois, untuk nggak mau pikirin kebaikan bersama, karena kita harus ngorbanin banyak hal kan, ngorbanin kebebasan, ngorbanin mungkin uang, ngorbanin waktu, ngorbanin segala macam. Dan inilah di sini sebenarnya tadi kata Ben yang tentang gotong royong gitu, dan apakah kita benar-benar masyarakat yang komunal, yang kolektif, yang katanya gotong royong, yang katanya Pancasila. Pancasila vila pertama doang kayaknya. Kayaknya nilainya jelek nih ya. Kalau menurut lo gimana, Ben? Itu kegotong royongan dan segala macam kekolektifan itu kan, kemarin gue sempat ngobrol sama Najwa di ngobrol dari rumah ini juga di IG Live Kios.
Lalu menurut Najwa, kalau solidaritas mungkin kita masih ada harapan. Buktinya misalnya kalau ada apa ya, permintaan bantuan charity sumbangan itu masih tinggi deras gitu. Terakhir kalau baca dari Instagram media, konser di rumah aja yang diinisiasi oleh Narasi itu juga berhasil mendapatkan angka 10 miliar untuk bisa membeli banyak donasi, which is itu sangat bagus gitu ya. Tapi kalau soal solidaritas di luar sumbangan, dalam bentuk misalnya kemauan kita untuk disiplin, tidak menyebarkan virus ke orang lain, atau bahkan lebih rendah lagi kemauan kita untuk mencari tahu apakah penyakit corona ini mengubah pola hidup kita harus lebih sadar macam-macam ya, kesehatan maupun literasinya gitu. Itu apa namanya, benar nggak kita punya solidaritas untuk memedulikan kepentingan bersama lebih dulu dibandingkan kepentingan pribadi? Itu kan masih perlu diuji kalau menurut gua. Kalau menurut lu, Ben, gimana, Ben? Yang Sama. juga apa namanya, mendalami sosiologi gitu. Gue setuju banget apa yang barusan lo katain sih, soalnya emang oke ya, kita bisa kelihatan solidaritas kita dalam misalnya menyumbang segala macam, tapi ketika kita dituntut untuk pendisiplinan terhadap diri, lebih keras terhadap diri agar bisa menjaga si keamanan sosial kita ini, itu juga patut dipertanyakan. Sekali lagi ini kan butuh penelitian lebih dalam ya. Ini sebenarnya kayak di saat-saat COVID ini sebenarnya kita bisa melihat masyarakat kita tatanannya sebenarnya seperti apa, apakah benar masyarakat gotong royong dan segala macam. Dalam kondisi krisis kita bisa melihat sebenarnya seberapa kuat tatanan sosial kita maupun bagaimana pemerintah bekerja gitu. Kita bisa tahu dalam kondisi krisis ini. Betul banget, dan tadi berhubungan dengan pemerintah, akhirnya kalau misalnya tadi kita hubungkan dengan misalnya masih banyak orang yang kesannya tidak peduli, dan mungkin kalau misalnya kita kaitkan dengan yang tadi Rara bilang bahwa mereka masih kekurangan pengetahuan, tapi satu sisi juga kita harus melihat bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar di sini. Di awal COVID mereka masih cengengesan semuanya, gitu kan. Betul. Menganggap semua ini lelucon gitu, dan harus yakin bahwa kita bahkan telat sebulan sampai 2 bulan gitu terhadap 2 bulan ya itu sendiri gitu kan ya. Dan makanya ketika pemerintah dari awal cenderung menganggap ini tidak serius, ada kemungkinan juga itu dikonsumsi oleh masyarakat kita, dan mereka pun bisa jadi menganggap hal ini tidak serius juga gitu. Iya, benar sih. Dan kalau boleh cerita, ada teman aku cerita gitu, di Bali kan agak susah ya, kebayang nggak sih kohesi sosial masyarakat di Bali kan sangat erat gitu, dan mereka banyak upacara-upacara selain kemarin Nyepi gitu yang harus dan sangat rutin mereka lakukan. Ya banyak juga anak-anak muda yang bilang kalau orang-orang yang stay at home gitu, yang memilih untuk di rumah aja tuh, wah alay, kamu alay gitu. Jadi ini permainan terjadi kayak apa ya, semacam istilah untuk merendahkan gitu. Jadi merendahkan, dipakai untuk jadi bagian dari pop culture. Tapi menurut aku itu gara-gara pemerintah di awal menganggap ini sebagai lelucon. Jadi narasi itu tuh masih membelenggu gitu banyak orang, dan ya itu salah besar sih langkah yang fatal yang membuat sekarang kita jadi sangat susah dan harus setiap hari IG live ngomongin corona supaya lebih banyak orang jadi anggap serius gitu. Iya, kesannya ya kita bisa bilang sekarang pemerintah kelihatan sekali tidak kompeten dalam mengurus kita semua di saat-saat krisis seperti ini gitu. Dan balik lagi tadi pernyataannya, kita di saat-saat krisis seperti ini kita bisa lihat masyarakatnya seperti apa, tapi kita juga sekali lagi bisa lihat bagaimana pemerintah menangani krisis, dan jujur aja inkompeten menurut kita, karena mereka sekali lagi tidak transparan. Kemudian di awal-awal juga mereka bukan hanya sekedar tidak transparan, tapi tidak merendahkan tentang isu ini sendiri, dan banyak kegiatan-kegiatan mereka yang lain patut dipertanyakan juga gitu tentang bagaimana mereka menangani si krisis ini sendiri gitu. Dan sayang sekali gitu, dan masih aja banyak orang yang kayak ngerasa kalau kita mengkritik kesannya tuh kita sama sekali tidak tidak ingin menjaga kohesi sosial ini atau anti terhadap Indonesia secara keseluruhan. Justru sebaliknya gitu. Betul. Tetap ada, soalnya narasi yang berkembang sekarang belakangan ini, kalau kita misalnya baca komentar-komentar ada berita terus di bawahnya ada kolom komentar, itu mulai banyak
orang-orang dengan narasi yang mirip-mirip memberikan suara bahwa ketika ada orang mengkritik pemerintah, lalu mereka memberikan argumentasi, tolong jangan negative thinking, tolong positive thinking aja. Yang mana positive thinking itu bisa meningkatkan imunitas, yang mana imunitas itu bisa membuat kita terhindar dari terkena COVID gitu. Walaupun secara konsep sebenarnya benar bahwa imunitas yang kuat itu bisa menghindari kita dari terkena COVID. Tapi pertanyaan yang lebih jauhnya lagi, memang kalau kita punya pemikiran kritis, apakah sudah pasti kita negative thinking? Apakah nggak ada pemikiran kritis yang sebenarnya membangun justru itu hal yang positif gitu? Ya, jadi aku juga sama Ben merhatiin itu banget ya. Itu diskusi dan narasi-narasi yang dominan lah hari ini di masyarakat, terutama sangat binar sih. Justru aneh gini, kami sih ngerasa justru realitas itu nggak sebinar itu gitu. Dalam artian nggak, kalau orang mengkritisi kebijakan pemerintah segala macam, itu bukan berarti kita nggak peduli, justru sebaliknya kan, kita sangat peduli. Justru sebaliknya. Iya, justru sebaliknya. Dan yang kedua, nggak berarti kita juga orangnya nggak santai gitu. Kayak nggak semuanya harus digambarkan secara secara negatif atau secara karikatur. Jadi kesannya tuh kayak kalau stereotype gitu ya, ada stereotyping lah. Jadi kesannya kalau misalnya kita pengkritik pemerintah tuh kamu cuma masuk ke toolbox dan kamu tuh orangnya pasti negatif terus seumur hidupnya. doyan ngegas. Nah ini aku cara berpikir yang sangat simplistik ya, sangat mensimplifikasi gitu realitas yang ada. Padahal nggak seperti itu. Dan selain itu ya, kalau kita lihat dari sisi lainnya ya, kan muncul nih kayaknya buzzer-buzzer RP apalah itu yang mulai mencoba memaksa kita untuk positive thinking agar imunitas meningkat. Yang padahal sebelumnya itu udah jadi kesalahan pemerintah ya, yang telat ngurusin ini semua. Terus lagi-lagi semua disalahin ke kita, yang kita harus positive thinking, itu satu. Yang kedua, ada juga kayak semacam, nggak tahu, yang kerasa adalah agenda pendisiplinan dari pemerintah. Kesannya tuh justru kita disuruh positive thinking supaya kita tidak mengkritik pemerintah yang memang dari awal sudah telat gitu loh. Betul. Sampai kita terjebak gitu gara-gara cuman kita pengen punya imunitas, ya berjemur lah imunitas jam 10 sampai jam 11. Tapi kita malah jadi abai dan nggak benar-benar mengawal kebijakan-kebijakan yang seringkali ya ngasal gitu, kadang nggak kompeten kalau kata Ben gitu. Tapi itu kelihatan banget bagaimana sekali lagi dari dulu sampai sekarang bagaimana pemerintah berusaha membawa kohesi sosial masyarakat kita yaitu lewat ketidaktahuan masyarakat itu sendiri gitu. Selalu jadi masyarakat yang tidak terinformasi dengan baik tentang banyak hal itu dimanfaatkan untuk disusupi narasi-narasi yang bisa menguntungkan mereka. Padahal nih, gue sebenarnya punya catatan ya. Tadi tuh agak harusnya masuknya agak awal sedikit. Itu kan pemerintah lambat ya, ada 2 bulan. Padahal semestinya itu gampang banget dideteksi. Gue memang sekolah di kesehatan masyarakat, tapi gue nggak ambil penjurusan epidemiologi, tapi pernah lah ngitung-ngitung itu epidemiologi itu harus diambil oleh mahasiswa kesehatan masyarakat. Yang mana ilmunya itu ngajarin kita modeling matematika untuk penyebaran penyakit. Infectious disease lah ya, kayak semacam COVID kayak gini, itu tuh gampang. Di Indonesia banyak banget ahlinya yang bisa melakukan itu harusnya bisa diprediksi. Jadi dan satu lagi perlu ditekankan bahwa kenapa kita mengkritik, membangun sebenarnya kepada pemerintah, bukan kita anti pemerintah ya, karena kan kita peduli dan kita itu menjalankan amanat konstitusi bahwa kesehatan masyarakat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H, di mana duty barrier-nya orang atau pihak yang harus memenuhi itu adalah pemerintah. Wajib, itu kewajibannya pemerintah. Kita tuh ngingetin sebenarnya itu. Jadi kayak kok jadi kebalik-balik gitu sekarang fenomenanya. Iya, sekali lagi ini kayak selalu yang terjadi adalah individualisasi permasalahan, bahwa selalu si warga negaranya yang salah, bahwa kita selalu yang salah, bukan pemerintah yang salah langkah atau gimana, tapi kita yang kurang positive thinking, kita yang kurang bisa cuci tangan. Enggak ada juga begini, Ben. Kita kurang jemuran,
kita kurang Jangan. minum jamu, kita Nah, kurang banyak hal lah. susu kuda liar. Iya, Jangan main, kita sekarang narasinya ada lagi, jangan main salah-salahan, jangan Iya. main ini, udah kita lebih yang kayak begitu gitu. Ini bukan mau main salah-salahan ya, ini rakyat ini udah nggak punya kuasa apa-apa, udah memberikan kuasanya kepada Iya. pemerintah untuk mengatur bagaimana rakyat mesti hidup gitu ya. Lalu kita udah menyumbang uang, memberikan pajak itu untuk bagaimana negara Iya. bisa menjalankan itu setelah kuasa yang kita kasih. Tapi mereka nggak bisa menjalankan dengan baik, lalu menyuruh kita yang nggak berkuasa ini untuk mengikuti banyak hal gitu. Jadi kayak benar, dan oh Ben, kok lo nge-retreat terus sih, lu udah ngapain buat negara? Ini kayak kesannya saya sebagai individu kapasitasnya demikian, dan negara itu sama aja kapasitasnya dengan seorang individu gitu. Itu kan aneh banget loh, ada penyamarataan kapasitas kemampuan untuk menanggulangi Betul. permasalahan. Itu Betul nggak masuk banget. akal sekali gitu. Iya, itu juga narasi yang selalu dipakai kalau misalnya negara anti kritik lah, bisa bilang lagi tidak mau dikritik, dan itu biasanya mode yang default ya. Iya, itu mode default kita banget itu. Dan Aduh. misalkan mau apapun permasalahannya, COVID ataupun permasalahan-permasalahan sosial lainnya yang terjadi sebelum COVID, nggak pernah ada waktu yang tepat untuk mengkritik pemerintah. Jangan sekarang, nanti aja gitu. Kayak intinya tuh nggak pernah ada waktu yang tepat, nggak pernah ada alasan yang tepat untuk mengkritik pemerintah gitu. Seakan-akan pemerintah itu dengan buzzer-buzzernya mendorong bahwa pemerintah imun terhadap kritik gitu. Selalu Tapi tidak imun terhadap corona. permasalahan adalah kita yang selalu jadi permasalahan gitu. Iya, Nah. itu sih. Nah, Dan sebenarnya yuk lanjut, Ra. enggak, Mbak, jadi apa namanya? Dan selain tadi mau nambahin dari Mbak Irma juga, kita jadi ngomongin tentang kesehatan dan di mana pemerintah wajib memberikan, sebenarnya menyediakan kesehatan ya untuk, atau akses kesehatan lah ke warganya. Baru di saat-saat krisis kayak gini, balik lagi diskusi yang tadi tentang krisis, kita jadi ngerasain bahwa ketiadaan pemerintah tuh kerasa banget ya, kayak misalnya BPJS yang masih kurang lah, itu langkah yang baik tapi masih kurang. Terus ternyata rumah sakit yang masih sangat-sangat tidak mumpuni gitu ketika dihadapi oleh krisis kualitasnya, bahkan servisnya, terus juga banyak sekali lah. Jadi sekarang baru kerasa nih bahwa hal-hal yang struktural seperti kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sekrusial itu gitu. Selama ini kita mungkin kayak udahlah nggak penting, yang penting kita kerja keras. Yang penting kita kayak entrepreneur. Jadi nah, sekarang corona kerasa gitu. Corona tuh ternyata juga membukakan mata lebih lebar ya buat kita ya. Jadi menunjukkan bahwa itu tadi kelambanan, padahal kalau pemerintah bisa mengantisipasinya di awal, mungkin akibatnya tidak seburuk sekarang. Ini kalau kata Ahmad Arif, wartawan Kompas dan Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis, dia bilang ini tuh tsunami-nya udah terjadi, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Harusnya pemerintah bisa putar otak lebih keras lagi untuk menekan penyebaran virusnya lebih besar lagi, misalnya gitu. Tapi kalau gue tuh kesel banget juga sih ini karena memang keterlambatan pemerintah untuk mendeteksi dan atau ketidakmampuan, tapi bisa jadi jangan-jangan mereka tidak mau mendeteksi bisa jadi kasus. Iya, jangan-jangan mereka tidak mau. Tante Rara, Om Ben. Anak kita mana? Buka. Iya. Belum. Nah, itu jadi kayak apa ya? Jadi menumpuk sekarang ya. PR-nya tuh jadi menumpuk dan lebih besar lagi, kayak tadi Rara bilang soal fasilitas kesehatan dan nakes itu juga nggak disiapkan dengan baik. Mereka kan sibuk menggelontorkan narasi-narasi yang tadi kalian bilang ya, sama sekali tidak ilmiah, anti sains. Padahal sudah ada penelitian dari Harvard, bukan cuma dari Harvard sih, tapi Menteri Kesehatan Dr. Terawan itu sempat bilang ya malah apa sih, kayaknya malah menghina balik atau apa hasil penelitian dari Harvard yang memperkirakan bahwa COVID-19 itu udah sampai di Indonesia. Nah, narasi-narasi yang anti sains itu justru malah membuat masyarakat dan dirinya sendiri, diri pemerintah sendiri itu keteteran sekarang. Jadi tenaga kesehatan kurang, APD-nya juga nggak ada. Sekarang juga krisis APD seluruh dunia. Sekarang yang bergerak juga warga saling bantu untuk menggalang dana, menyediakan APD dan lain sebagainya. Kemudian
tenaga kesehatan itu yang meninggal udah banyak banget. Itu kan mereka, itu kan bukti bahwa tidak disiapkan dengan baik. Mereka yang menjadi garda depan ketika seseorang sudah terinfeksi, tapi kemudian mereka tidak, dalam merawat orang yang terinfeksi, mereka tidak dibekali alat pelindung diri yang justru itu menjadi senjata nomor satu buat mereka bisa membantu sesama. Ini kan nggak ngerti harus berapa nyawa lagi yang melayang. Kayaknya nyawa itu murah banget gitu. Iya kan, warga negaranya nggak didengerin, ilmuwan-ilmuwan atau ahli-ahli nggak didengerin. Jadi siapa yang didengerin gitu ya? Berarti pemerintah mendengarkan dirinya sendiri, itu aja gitu kesimpulannya. Itu sih yang justru ya menurut aku ya, itu yang bikin kita jauh lebih khawatir, negative thinking, dalam artian cemas gitu, ketidakpastian dan ketidaktahuan kita akan kemana kita dibawa nanti gitu, dan kebijakan ini bakal benar-benar nolong kita. Justru itu yang bikin aku jauh lebih cemas ketimbang si virusnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya pemerintah bisa benar-benar memastikan langkah-langkahnya bahwa ada jaring pengaman untuk orang-orang yang nggak bisa bekerja dari rumah, terus mungkin ada bantuan-bantuan lainnya untuk usaha-usaha kecil, menengah, atau besar, atau bank, dan lain-lain, pokoknya baru kan kita bisa lebih tenang. Nah, bisa tuh kita santai-santai, positive thinking. Nah, sekarang kayak gini, dalam kondisi seperti ini, segala ditutup-tutupin, kita disuruh positive thinking. Justru menurut aku, itu yang pemikiran banyak banget agenda terselubung gitu di situ, jadinya kelihatan banget. Sebenarnya gejala-gejala misalnya skala prioritas pemerintah itu kan udah bukan hanya gejala sih, tapi memang udah di state oleh misalnya Jokowi. Bukannya saya nggak peduli hak asasi manusia atau lingkungan, tapi pertumbuhan ekonomi atau investasi itu penting kan, itu udah di state gitu. Tapi ketika itu dibenturkan, mana yang harus dijalankan lebih dahulu, pertimbangan-pertimbangan, kalau menurut gua nih, kenapa lambat banget menangani corona ini, salah satunya mungkin ya pertimbangan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi, politik. Jadi ketika ada benturan mana yang harus didahulukan, skala prioritasnya tuh ternyata menyedihkan. Kemanusiaan tuh nggak ada di skala prioritas nomor satu. Gitu akhirnya nyawa tuh jadi kayak murah gitu di sini kan, yang gila, harusnya kalau orang yang nggak ada kan nggak bisa tumbuh juga ekonomi. Jadi apa yang mau didorong gitu. Jadi pertama manusianya dulu, baru kalau manusianya sehat bisa menjaga kan ekonominya juga bisa tumbuh kan, harusnya logika berpikirnya gitu ya. Ya gue mungkin bukan orang ekonomi yang belajar sampai master gitu ya, tapi ngerti lah bahwa pertumbuhan ekonomi itu perlu, tapi kalau nggak ada manusianya ya nggak akan ada yang tumbuh gitu. Itu bukan dijalankan robot gitu kan. Bukti nyata sekarang dolar udah hampir 17.000. Betul. Jadi kayak emang ada menunjukkan ketidakpercayaan pelaku ekonomi terhadap negara. Justru itu kita sekali lagi, kita berdua juga bukan ekonom gitu ya, dan kita berempat di sini untuk masalah ekonomi, mungkin kita orang awam ya di sini. Tapi kalau misalnya kita melihat bagaimana logika berpikirnya pemerintah, sekali lagi seakan-akan mereka tidak peduli dengan masyarakatnya. Ketika mereka ingin mempertahankan ekonomi dengan dalil bahwa oh ya kita mempertahankan ekonomi untuk menyelamatkan masyarakatnya. Tapi balik lagi tadi kata Holil, ya kalau nggak ada manusianya, ekonomi buat apa? Bagaimana kita menjalankan ekonomi kalau nggak ada manusianya kan? Seharusnya pemikirannya seperti mungkin seharusnya kayak gitu ya. Nggak tahu. Nah, gue tapi menduga nih nggak akan sampai, bukan begitu dia, bukan hanya begitu aja tapi Ben, tapi kayak nggak mungkin lah nggak ada manusianya, ada. Jadi kalau ada korban ya 10, 15, 100, 200 itu ya udahlah ya gitu. Takutnya tuh jadi kayak padahal dalam demokrasi satu nyawa aja itu nggak bisa diganti dengan apapun gitu. Itu kan sebenarnya kan yang jadi pegangan kita. Jadi seperti yang banyak orang kalau kasus yang dulu banyak orang mendukung Ahok tapi terus nggak setuju dengan Ahok karena misalnya dalam satu kasus penggusuran dia kayak menggampangkan demi sejuta orang 1-2 kena masalah nggak apa-apa gitu kan kalau nggak salah. Tapi sebenarnya demokrasi itu adalah bagaimana caranya agar orang-orang yang kena menjadi korban itu diminimalisir dan dengan cara-cara yang sesuai dengan hak asasi manusia. Itu kan sebenarnya kan. Jadi emang kita mencari cara supaya meminimalisir korban gitu, bukannya ada dalam masa-masa yang otokrat gitu ya.
Betul, betul sekali. Dan kita berdua percaya bahwa tetap akan ada dunia setelah COVID, bahwa COVID suatu hari nanti akan usai. Menurut prediksi mungkin akhir tahun bahkan sampai tahun depan. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah dunia macam apa yang ingin kita tinggali gitu di dunia setelah COVID gitu. Dan mungkin di saat-saat seperti ini kita harus mulai memikirkan kayak pemerintahan seperti apa yang kedepannya kita butuhkan, masyarakat seperti apa yang kita butuhkan. Berarti kan kita harus memikirkan tentang sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial yang kita butuhkan agar kejadian kayak COVID ini lagi bukan penyakitnya, tapi penanganan penyakitnya, kohesi sosialnya, krisis manajemennya itu tidak terulang lagi gitu. Dan sekali lagi ya kayaknya kita harus mengakui bahwa sekarang dengan adanya krisis ini kita melihat berbagai macam kekurangan yang ada di dalam masyarakat kita, ekonomi, politik, sosialnya, dan lain sebagainya. Mungkin sekarang udah waktunya kita udah mulai membayangkan dunia yang lebih baik itu ke depannya itu seperti apa sih? Dunia yang lebih demokratis, dunia yang lebih adil untuk kita semua, dan lain sebagainya. Dan yang kelihatan juga tuh ini sih dari krisis ini yang tadi kita bahas sih tentang keberpihakan sih. Kelihatan banget pemerintah tuh keberpihakannya di mana. Sekarang semakin jelas, semakin nyata gitu, semakin di depan mata. Dan teman-teman mungkin banyak yang awalnya kurang paham tentang perbedaan kelas atau gimana sih ketimpangan itu, gimana sih efeknya, nggak gitu ngerti gitu. Nah sekarang langsung jadi jauh lebih jelas gitu ketika orang-orang yang benar-benar nggak punya atau tidak diperlengkapi dengan APD karena satu dan lain hal, atau orang-orang yang sakit tapi bukan siapa-siapa, akhirnya banyak yang ditelantarkan dan akhirnya meninggal. Tapi kalau misalnya dia pejabat, ya kan, kalau dia pejabat, dia di take care, dikasih ruang khusus, dia akan selamat. Atau sepakat. DPR langsung dapat tes COVID. Nah, misalnya kayak gitu. Bukan, itu kenyataan memang sudah terjadi dan banyak terjadi. Bahkan sekarang ini banyak sekali pasien yang bingung nih, dia udah sakit demam, keadaan sakit demam, dia datang ke rumah sakit, bukan rumah sakit rujukan ya, rumah sakit biasa. Kemudian waduh, dirujuk ke misalnya RSPI Sulianti Suroso atau ke Persahabatan. Dari minggu lalu tuh ada beberapa kabar rumah sakit tersebut tuh udah penuh, jadi ditolak, dikembalikan lagi ke rumah sakit awal. Dan itu prosesnya panjang banget, sehingga di tengah jalan ada beberapa orang yang meninggal, antara lain yang desainer ternama yang meninggal di rumah sakit Mayapada itu. Terus ada ini Wawan. Ya. Kalau nggak salah. Terus ada koreografer dan desainer ya. Terus ada juga kebetulan istri salah satu pengurus ruko di dekat kios. Dan rukonya ruko di kios itu salah satu pengurusnya punya istri dan memiliki gejala-gejala sesak pernafasan dan lain sebagainya, demam, batuk, ke rumah sakit Mayapada, dan kemudian ya gitu, dites nggak prosedur untuk ngetes itu juga belum mudah, dan kemudian sampai pada akhirnya beliau meninggal. Kemudian anak dan suaminya juga kayaknya sakit gitu, masuk rumah sakit pada saat dia meninggal. Jadi kayak wow, dan itu cerita nggak cuma satu ya, banyak. Kalau ya model-model cerita kayak gitu banyak. Menurut gua sebenarnya kan kita standar yang seperti biasa orang tua bilang, kita harus bisa mengambil hikmah. Tapi menurut gue, walaupun sebenarnya kalau sebelum ini terjadi, gue akan menganggap gila terlalu mahal biayanya kalau kita harus belajar dari sebuah wabah. Karena nyawanya banyak banget yang hilang gitu. Betul. Tapi ternyata udah kejadian. Supaya nggak sia-sia, apa yang harus kita pelajari dari wabah ini, corona ini mengajarkan kita apa? Soal kepentingan, soal bagaimana kita berhubungan dengan lingkungan maupun dengan pemerintah, supaya korban yang udah jatuh ini tambah nggak sia-sia lagi. Dengan adanya dari kita ada perubahan, bagaimana kita bersikap kritis baik terhadap diri kita sendiri maupun mau ada perubahan-perubahan. Maksudnya kritis itu kan kita kadang-kadang ada dalam satu posisi yang mungkin juga belum ideal, lalu kita mau mengubah diri kita, open gitu ya untuk mengubah, dan kita juga mau men-challenge pemerintah dengan mengkritik dengan tentunya dengan hal yang positif gitu. Kita mau ke arah yang lebih baik gitu. Dan jangan sampai momentum ini lewat begitu aja, korban yang udah jatuh terus kita tetap kembali ke pola lama yang begitu. Gampang disetir dengan narasi-narasi yang dikembangkan oleh
Gimana caranya menumbuhkan Ben? Kira-kira ada nggak Ben yang kita bisa lakukan untuk mengambil hikmah ini dengan lebih terasa lah gitu? Nah, Halo. sorry. Di sensor kayaknya. Halo. Ini kayak di sensor bin ya. Waduh. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka bisa mendengar dan Ada hikmahnya dengarkan ya, masukan ada kita. juga buat Iya. mereka. Kayak kalau kita ngomongin hikmah, salah satu hikmah yang kita pelajari dari krisis COVID ini, jika ada satu pelajaran yang utama, yaitu kesenjangan itu nyata. Dalam artian, kesenjangan itu kan seringkali dibagi, oh ya kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Tapi sepertinya yang terjadi saat ini adalah benar-benar perang kelas. Kelas itu hanya terbagi dua, mereka yang memiliki modal politik dan modal ekonomi, dan mereka yang tidak memiliki modal. Hanya itu saja. Dan ini kelihatan banget bahwa kita sebagai kelas tanda kutip menengah ini, yang mungkin memiliki sedikit lebih uang daripada kelas-kelas bawahnya dan memiliki relasi pertemanan yang lebih banyak juga daripada kelas-kelas lain di bawah kita, tetap saja tidak bisa memiliki akses terhadap kekuasaan. Dan dalam hal ini kekuasaan itu yaitu kesehatan. Dan itu akhirnya kelihatan banget, kentara banget bahwa yang terjadi saat ini kesenjangan sangat nyata, dan kelas hanya terbagi dua, mereka pemilik modal dan mereka yang tidak, yaitu ya kita semua di sini. Dan ini sangat seram bagaimana pemerintah saat ini mengambil posisi terhadap apa, kepada siapa, dan itu jelas kelihatan sepertinya mereka lebih condong terhadap mereka yang memiliki kekuasaan ini gitu. Itu yang sedih sih, salah satu hal yang bisa kita pelajari. Makanya ke depannya kenapa tadi kita sangat menuntut pemerintah dan kita semua harus belajar dari krisis ini, karena kita menginginkan dunia di masa depan yang lebih baik. Okay. Ya, Indonesia akan tetap ada, manusia akan tetap ada, tapi dunia apa yang akan kita huni nantinya jika kita tidak bisa belajar dari apapun saat ini gitu. Kalau aku sih mungkin salah satu yang sangat-sangat aku renungin nih setiap hari adalah pentingnya untuk membangun masyarakat yang memiliki ketahanan. Nah ini tuh harusnya bagian dari kebijakan pemerintah sih. Jadi bukan cuman kita rakyat bantu rakyat, warga bantu warga. Ini kan sangat anarko nih saat ini, bener-bener kita nggak berasa nih pemerintahannya. Cuman seharusnya, jadi seperti aku pernah belajar di New Zealand, kebetulan si Prime Minister pernah bilang kalau salah satu yang yang mereka ingin dorong adalah resilient communities gitu. Jadi mereka akan sebagaimanapun super support semua komunitas agar punya ketahanan. Nah, ketahanan ini tuh bukan cuma ketahanan pangan yang sekarang ya baru kerasa nih ya, berkebun langsung kita setidaknya punya privilege untuk akses ke makanan. Orang-orang yang nggak punya tanah nggak bisa gitu kan. Tapi bukan cuma ketahanan pangan itu, tapi ketahanan sosial tadi itu juga ada ketahanan ekonomi bersama kolektif yang berdasarkan nilai-nilai yang solidaritas, yang solider gitu kan. Kayak gitu-gitu, dan kita mulai harus mikirin sih apa sih artinya masyarakat yang punya ketahanan, karena krisis itu pertama misalnya krisis kesehatan seperti sekarang akan menimpa misalnya, dan udah banyak penelitian yang bilang pandemi-pandemi kayak gini tuh akan berulang sebenarnya, dan memang peneliti udah bilang bahwa pandemi seperti ini akan hadir, dan sekarang hadir kita bingung kelabakan. Tapi setelah ini kan ada krisis moneter, mungkin krisis-krisis lainnya gitu, krisis pekerjaan, berapa banyak krisis iklim berapa banyak orang yang di PHK, kita nggak denger aja, tapi karena teman-teman serikat sindikasi juga udah dapat banyak keluhan kan dan aduan, banyak banget yang udah dipecat. Dan ini kita karena nggak lihat aja, nggak kasat mata, tapi sebenarnya kita sedang ada di krisis dan kita tidak tahu cara menanggulanginya gitu. Kita tidak cukup kuat gitu untuk melakukan itu. Nah, itu sih resilient community sih menurut aku. Dan lanjut sedikit dari Rara, salah satu hal lain dan juga lanjut dari Holil juga sama Mbak Irma tentang demokrasi itu sendiri gitu. Kita mungkin harus meredefinisi makna demokrasi ketimbang demokrasi hanya sekedar pemilu setiap beberapa tahun sekali, terusnya nyoblos terus itu ntar kita ribut cebong kampret saja gitu. Kayaknya kita harus meredefinisi demokrasi di mana sebenarnya demokrasi itu semua orang yang di bawah demokrasi memiliki akses yang sama. Kan sekarang kan berarti kita nggak punya akses yang sama, kita nggak punya, kita hanya dikerucutkan punya akses politik yang sama, itu bahkan bisa diperdebatkan. Tapi sekarang kita nggak punya akses pendidikan yang sama, kita nggak punya akses terhadap kesehatan yang sama, kita nggak punya akses yang sama, apalagi informasi yang sama. Dan itu akhirnya menunjukkan bahwa masyarakat kita merupakan masyarakat yang demokrasinya semu gitu. Demokrasi hanya digunakan beberapa tahun sekali untuk nyoblos, tapi setelah itu tidak ada lagi
penggunaan demokrasi dalam keseharian kita. Itu sih. Ini jadi ini ya. Lah, panas Ini curhat. Enggak. Gue selain lu ngomong itu, gue mendapatkan banyak ini ya, apa namanya, kira-kira dukungan gue karena merasa ada pada posisi yang sama gitu loh. Tuntutan-tuntutan kepada pemerintah yang udah kita berikan apa namanya, ke tema diskusinya ini kayak jebakan ternyata buat orang yang nonton. Yang ngadain acara harusnya bisa mengendalikan ini. Di apa namanya, di flyernya ngomongnya betah di rumah aja, mau Nah. tahu ngapain di rumah aja. Walaupun gue yakin kalian nggak bohong, kalian di rumah aja itu yang mikirnya kayak gini. Tunggu sebelum kita habis ini kita ngomongin ngapain aja ya di rumah ya. Iya. Jadi Kita tadi Rara sama kalau Ben itu anaknya positif, Mbak. tadi kan gini, oke, membangun masyarakat yang resilient, kemudian Setuju banget. itu penting banget, luar biasa, keren, top respect. Sebenarnya, tapi ini lagi-lagi ketika Rara ngomong gitu, gue makin kesel. Harusnya kita itu sudah disiapkan menjadi masyarakat yang resilient gitu. Kenapa? Dalam menghadapi wabah ini bukan pertama kali. Indonesia tuh pernah terkena wabah flu Spanyol di global, bukan Indonesia. Ada pandemi global flu Spanyol tahun 1918. Nah, itu kalau menurut Ahmad Arif itu dulu di Indonesia tuh namanya pagebluk. Ada yang pernah dengar nggak? Iya. Nah, ya itu pagebluk itu ternyata kurang lebih pandemi yang sama. Bahkan pada saat itu diperkirakan berapa ya? 10% rakyat Indonesia, 7-10% rakyat Indonesia itu meninggal gara-gara pandemi itu. Satu itu. Dan ada pelajaran yang sudah ditulis dari bagaimana negara-negara menanganin pandemi flu Spanyol itu. Terus setelah itu ada lagi, kita pasti belum lupa dong, ada SARS tahun 2002. Ini yang belakangan aja ya. Tahun 2002 itu ada SARS, dimulai dari Cina juga. Terus kita masih dengar flu burung, ada H1N7, H1N1 dan lain sebagainya. Itu kan berangkai sampai 2016 ya, itu bermutasi dari 2002 sampai 2016 tuh muncul tenggelam di beberapa negara dan juga menjadi perhatian global. WHO juga mendeklarasikan sebagai ini masalah kesehatan masyarakat global, ini harus ditangani dengan baik. Nah, sebenarnya dari rangkaian wabah-wabah yang terjadi selama ini, itu PBB melalui WHO, itu mereka juga sudah merancang, udah ketemu. Gue yakin pemerintah Indonesia juga ada perwakilan dalam pertemuan itu, membahas ini bagaimana kita bisa mengantisipasi ke depan dan lain sebagainya. Muncullah dokumen-dokumen, misalnya dokumen tentang manajemen resiko menangani wabah. Itu sudah ada panduannya, bagaimana cara mengkomunikasikan risiko-risiko kesehatan akibat adanya pandemi seperti ini. Sudah ada, dokumennya sudah ada. Riset atau publikasi ilmiah di jurnal ilmiah yang impact faktornya dari kecil sampai gede juga ada. Banyak sekali. Artinya literatur di luar sana itu banyak yang memberikan kisah sukses dan pembelajaran lah buat kita, terutama buat pemerintah sebagai duty barrier, pemegang kebijakan dan otoritas serta kewenangan untuk menangani wabah. Harusnya itu sebenarnya udah ada dan memang udah ada, tapi nggak tahu juga ini kenapa masih seperti ini gitu. Kalau udah ya. Gue pengen langsung ke betah di rumah aja, tapi ternyata gue juga masih ada satu. Gue juga masih ada satu nih. Sebelum ke situ yang lebih santuy gitu, pembahasannya. Gue masih ada gini, bahwa gue ngelihat kayak orang itu sekarang nggak menganggap kebijakan itu untuk mengurus dirinya. Jadi orang menganggap kebijakan itu untuk mengurus diri orang lain gitu. Misalnya kayak gini, makanya nggak usah kritis. Kalau nggak kritis kan lu nggak akan diculik. Kira-kira zaman dulu tuh gitu. Ya kan? Orang-orang yang diculik itu ya lu kritis. Salah lu, kenapa lu kritis? Coba nurut-nurut aja, nggak akan ada masalah. Jadi kebijakan itu
kayak bacain komen. buat orang lain gitu. Padahal sebenarnya orang harus membayangkan bagaimana kalau orang yang mati itu keluarga kita, ibu kita, sehingga kita membuat kebijakannya itu benar-benar sepenuh hati dan nggak merasa bahwa itu bukan urusan kita karena kita nggak akan kena gitu. Jadi emang itu urusan kita semua karena kita akan kena, karena keluarga kita akan kena, karena kita akan kena. Jadi benar-benar berhati-hati gitu. Kita punya imajinasi bahwa semua itu untuk diri kita, sehingga kita mencoba yang terbaik buat semuanya gitu kan ya. Karena ini kan kayak ya itu kan kita enggak lah. Dan bayangin kita sendiri yang kena gitu ya. Iya, bayangin kita sendiri yang kena. Itu kan nggak terjadi. Misalnya nggak terjadi di hak asasi manusia gitu. Hak asasi manusia tuh kayaknya penyadaran publik soal hak asasi manusia susah. Akhirnya dipaksa oleh corona ini bahwa kalau lu masih keluar berkeliaran aja, lu tuh membawa virus. Jadi lu harus di rumah. Kan itu kan rasanya kan kayak, gue nggak apa-apa nih, kok gue harus dikurung begini ya. Ini gue kesel gitu kan. Tapi itu akhirnya dipaksa bahwa lu kena, lu juga bisa sebagai bukan korban, tapi lu yang membuat orang jadi korban gitu kan. Dipaksa untuk begitu, akhirnya ya udah terkurung di rumah. Padahal untuk menghindari sampai ke sana, kita punya imajinasi dan harus dipakai bahwa kebijakan itu harus diimajinasikan akan mengikat kita sehingga kita berusaha membuat yang terbaik buat diri kita, gitu kan? Iya. Ya, kesadaran itu sih yang kurang, bahwa yang personal juga politis ya. The personal is political. Betul. Political is personal. Itu tuh nggak dimiliki oleh pembuat kebijakan, pun nggak dimiliki oleh kita sendiri yang merasa pentingnya untuk mengkritisi pemerintah, pembersih kebijakan. Tapi juga mungkin sisi lain, kalau misalnya di masa krisis nih, misalnya anggota DPR pun ada yang udah kena gitu kan, corona. Dan mungkin mereka tidak bisa langsung merespon dengan, oh mari kita membuat kebijakan yang lebih baik atau seperti apa, atau undang-undang atau apa. Karena banyak juga yang inkompetensi. Jadi ini tanpa ada kompetensi. Ini kayak campuran antara ideologinya yang sangat patut dipertanyakan dan juga inkompetensi. Itu kayak dua peleburan yang akhirnya menghasilkan kiamat sih, bisa dibilang. Wah, serem Ben. Kalau baca ini ya. Ini maksudnya yang kalau kita teriak-teriak kita siapa sih? Tapi gini loh. Persatuan Ahli Medis, guru besar Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat, guru besar ekonomi, dan lain sebagainya. Pokoknya para ahlinya lah, ini para ahli. Mereka tuh sudah mengeluarkan statement, ngasih tahu, ini pemerintah harus melakukan ABCD, perhitungan kalkulasi ekonomi makro, ekonomi mikronya seperti ini. Aturan-aturan kebijakan yang dirujuk adalah ABC, bahwa kalau karantina wilayah atau lockdown, berarti ya pemerintah harus memberikan subsidi kepada masyarakat, harus menjamin hak sosial, hajat hidup orang banyak, terutama masyarakat yang membutuhkan. Itu tuh udah ada kok. Kenapa masih, kenapa jadi gemes banget ini, pengen ngapain nggak ngerti deh. Ganti topik peta di rumah aja, oke. Sedikit lanjut itu aja sih, Mbak, yang bilang, tapi ini kayaknya masalah harga diri sih. Kita adalah masyarakat yang gengsian, kita memposisikan harga diri kita sangat tinggi gitu kan ya. Dan bayangkan ketika harga diri diinstitusionalkan gitu, dijadiin suatu hal secara terstruktur, itu sangat serem. Dan sepertinya pemerintah, ya kenapa tadi pemerintah mungkin enggan dikritik, bukan hanya sekedar mereka enggan dikritik, tapi kayak punya harga diri bahwa seharusnya saya tidak berwibawa dan lain sebagainya. Dan akhirnya anti kritik itu sih harga diri. Tapi ya sisa feodalisme, sisa-sisa ya harus diakui bahwa kita masyarakatnya masih sangat feodal. Ketika kita punya jabatan, mereka langsung lihat dirinya ya sultan lah ya, raja gitu lah. Oke. Ini bagaimana melupakan dituntaskan aja.